Udah bisa dimulai? Sama aku Silahkan. kenalan dulu. Hmm. Bisa slide-nya kita geser ya. Good morning semuanya, selamat pagi. Ada siapa aja ini di sini? Udah nambah belum yang nonton? Baru 7 Jadi orang, nanti ongoing mungkin. oh iya. Hai semuanya, kenalan dulu ya sama Miss Pri. Jadi di slide-nya udah ada perkenalannya Miss Pri. Namanya Prihartini Utami. Sebenarnya namanya panjang ya, ada nama Bali di depannya itu panjang gitu. Jadi kalau taruh di sana kepanjangan, cukup segitu aja. Ini nomade nih. Prihartini Utami ya. Terus dipanggilnya Pri gitu. Kalau teman-teman panggilnya Pri, kalau siswanya panggilnya Miss Pri. Mrs. Pri atau Miss Pri. Aku asli dari Bali. Asli Bali banget, 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 banget. Oke. Kemudian pekerjaannya ibu rumah tangga sama teacher online. Jadi karena nggak punya sekolah, teachernya online, ngajarnya online. Kemudian aku juga ibu dari 3 anak, ada Galuh, Gali, sama Ganes gitu. Hobinya watching sama reading, watching drama, watching Korean drama, whatever. Kayak watching ya, sama reading artikel. Oke, senang banget ya hari ini bisa kenalan sama teman-teman yang join di grup Ruang Inspirasi, terutamanya buat Kak Kilian ya. Thank you so much for the opportunity, yang kesempatan yang dikasih sama Mistri buat sharing. Nah, kita bisa mulai langsung ya. Jadi judulnya hari ini tuh adalah istimewanya Bunda yang bisa bahasa Inggris, atau kita pakai perempuan ya. Istimewanya seorang perempuan kalau kita tuh bisa bahasa Inggris apa sih gitu. Apa sih kayak saya nih bisa bahasa Inggris, istimewanya apa? Ntar kita cek-cek di bawah apa sih istimewanya, sehingga nanti teman-teman semua pengen tuh belajar bahasa Inggris, atau yang dulunya emang pengen ya, atau memang udah tertarik sama bahasa Inggris cuman karena sering nggak dipakai atau nggak dipakai jadinya lupa kan, lupa terus juga nggak ada kesempatan buat speaking English, jadinya nggak terrealisasi deh keinginannya buat ngomong bahasa Inggris gitu. Nah mungkin dari kelas hari ini bisa terinspirasi terus jadi pengen deh ngelanjutin belajar bahasa Inggrisnya. Belajar bahasa Inggris nggak mesti ya harus sama teacher atau apa, autodidak juga bisa. Oke, kenapa sih Bunda perlu belajar bahasa Inggris? Nah, Bunda atau perempuan sekarang kenapa wajib belajar bahasa Inggris? Yes, perlu banget. Perlukah seorang Bunda atau seorang perempuan learn English atau belajar bahasa Inggris? Yes, jawabannya yes. Kenapa? Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional ya. Kalau kita mau traveling nih, hobi traveling kemana-mana, itu pastinya in English. Nanti pasti bahasa Inggris, nggak mungkin dong ya pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bahasanya dia lah ya. Kemudian teknologi, nih handphone, semuanya di dalamnya application, apapun sekarang pakai bahasa Inggris. Internet juga kebanyakan in English. Artikel-artikel juga lebih bagus yang in English gitu. Kebanyakan dibuat in English karena biar bisa go internasional, biar bisa masuk jurnal internasional, ya kan? Kadang-kadang video juga, video resep masak, video apapun itu kebanyakan juga sekarang ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian selain itu ada manfaatnya juga, ada juga apa namanya, kelebihannya kalau kita bisa bahasa Inggris tuh apa sih? Kita bahas di selanjutnya ya. Next, sis. Oke, ini adalah manfaatnya kalau kita tuh bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kita punya apa namanya, lingkungan atau teman-teman yang banyak, kita bisa build confident dengan bisa bahasa Inggris, kita itu bisa lebih percaya diri gitu. Perempuan bener nggak sih kalau misalnya kakak nih bisa bahasa Inggris bisa lebih percaya diri, ya apa nggak sih? Iya ya. Kalau iya nanti dijawab di kolom ya, boleh di chat ya. Iya nih kalau aku apa namanya, kalau misalnya Kakak bisa bahasa Inggris atau lihat orang bisa bahasa Inggris, bisa ditulis nanti di kolom chat ya. Rasanya tuh kayak gimana sih, how are you feeling gitu, gimana perasaannya, gimana rasa percaya dirinya kalau misalnya Kakak tuh bisa berbahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang Miss Pri bisa bagi atau bisa kasih share ke teman-teman. Hmm,
manfaatnya sebagai perempuan yang bisa bahasa Inggris. Ini Miss Pri ya sendiri. Saya itu dulu kerja di sekolah khusus kapal pesiar dan perhotelan, jadi ngajar anak-anak untuk belajar untuk berangkat ke kapal pesiar sama kerja di hotel ya. Karir dulu kan, jadi waktu belum nikah sampai kemarin 2009 masih kerja di sekolah perhotelan, ngajar bahasa Inggris. Nah, di sana Miss Pri kan kerja sama orang, and then tahun 2019 selesai kerja, resign ya karena mesti ngurus keluarga sama anak, anaknya udah 3, jadi nggak bisa kasih ke pengasuh atau kasih ke orang tua. Terus syukurnya Miss Pri-nya bisa bahasa Inggris. Nah, jadi Miss Pri itu bisa kerja dari rumah dan kayak sekarang nih punya manfaat untuk sharing sama teman-teman, ketemu teman baru, saling bercerita itu sebuah manfaat yang Miss Pri rasain sebagai seorang ibu di rumah atau perempuan yang notabene nantinya balik-balik pasti ke keluarga kan, nggak mungkin karir terus gitu, pasti baliknya ke rumah. Jadi dari sana Miss Pri bisa punya penghasilan sendiri walaupun di rumah aja gitu. Manfaatnya ada yang pertama tadi membangun kepercayaan diri atau build confidence. Bener banget, Miss Pri itu ngerasain kalau kita tuh bisa bahasa Inggris bukan berarti kita tuh nggak menghargai bahasa sendiri ya, atau nggak menghargai bahasa daerah sendiri itu bukan. Jadi kita belajar bahasa Inggris tuh untuk menambah wawasan sama open our mind tentang dunia yang ada di luar kita. Nah, saat kita berkumpul sama orang, terus dia tahu, kamu itu kerjanya di mana? Nah, jawabnya kan strict ibu rumah tangga aja. Terus plusnya tambahin, oh saya juga ngajar English. Nah, di sana ada sedikit rasa, oh aku percaya diri gitu ya, bergaul sama banyak orang gitu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas diri atau improve self quality. Kenapa Miss Pri bilang kayak gitu? Kalau kita hobi baca, bacaannya tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris, itu banyak banget manfaatnya untuk meningkatkan kualitas diri. Terutama seorang ibu rumah tangga atau perempuan kadang-kadang cepat stres ya kan, karena banyak pikiran tuh. Nah, and then you can find motivation dalam bahasa Inggris, kemudian story in English yang bisa meningkatkan apa namanya yang tadinya down bisa up lagi gitu. Jadi bisa membuat kita lebih quality pada diri kita tuh lebih kita tingkatkan dari banyak bacaan yang kita baca, tidak hanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian help kids to study. Ya, ini penting buat ibu-ibu yang udah punya anak terutama SD ya, yang lagi belajar bahasa Inggris ya. Karena bahasa itu bukan matematika, kakak-kakak sayang. Kalau belajar bahasa Inggris tuh enggak 1+1 2 gitu, enggak. Jadi kalau bahasa Inggris tuh rasa dan praktis. Kalau enggak praktis pasti lupa. Siapa nih dari kakak semua yang dulu tuh belajar bahasa Inggris tiap hari sampai dari SD sampai SMA sampai kuliah loh Miss, saya terus dapat bahasa Inggris. But I forget it, ya kan? Saya lupa Miss, aduh gitu. Kenapa saya bisa lupa? Ya nggak sih, lupa apa nggak? Ayo. Miss Pri juga lupa loh kalau nggak dipraktekin gitu. Jadi anak-anak yang di sekolah tuh dapat dari kelas 1 SD sampai kelas 6 wajib banget nih kita ajak dia komunikasi. Jadi dia tuh berasa kayak aku punya hal yang baru yang aku lakukan sama bundaku atau sama kakakku atau sama sepupuku atau sama tanteku di rumah gitu. Jadi itu modal untuk kita mendampingi mereka practice English gitu karena dia bukan seperti tadi bukan matematika yang bisa dihafal. Ini tuh harus dipraktis every day gitu. Sama siapa? Orang terdekat mereka yang di rumah aja, mama, papa, kakak, saudara dan lain sebagainya. Itu yang bisa bantu dia untuk praktis sama meningkatkan kualitas dirinya dia nanti. Itu ya. Jadi keuntungannya, manfaatnya kalau kita bisa bahasa Inggris buat anak juga bermanfaat. Terus increase career choices. Nah, ini memperbanyak pilihan karir. Bener banget. Miss Pri mau berkarir di sekolah bisa, mau berkarir di rumah aja lebih bisa dengan bahasa Inggris. Iya kan? Jadi di sini ya Miss Pri ini udah setahun ya di rumah aja kerja.
ngerasanya enak banget. Jadi while kita di rumah ngurus anak, tapi tetap masih komunikasi sama people dengan apa yang kita punya, dengan kita sharing manfaatnya kita. Kita bisa bahasa Inggris, kita share ke people supaya orang-orang ngerasain kalau bisa bahasa Inggris tuh enak loh, nggak pokoknya bukan bukan hal yang kamu sombong baru bisa, bukan. This is for myself gitu. Ini buat saya. Nanti kalian bisa punya pilihan karir yang lebih bagus atau lebih banyak gitu ya, bukan lebih bagus. Lebih banyak. Yang tadinya nggak ada nih di Indonesia, kita bisa find di luar negeri. Karena kita bisa ngomong gitu, karena kita bisa komunikasi sama mereka dengan different language gitu. Jadi kalau kakak-kakak nih ada yang belum nikah, masih kuliah, let's learn languages gitu. Ayo belajar bahasa. Not only English ya, bisa Korean, bisa Thailand, bisa French, segala bahasa bisa dipelajari untuk meningkatkan nanti kalau misalnya mau pilih-pilih karir bisa lah ya. Walaupun mau jadi apa nih? Aku mau jadi engineer. Engineer yang berbahasa Inggris beda harganya sama engineer yang nggak bisa bahasa Inggris. Nanti bisa dibuktikan sendiri ya, saudara-saudara dan temanku. Gitu. Jadi itu manfaatnya. And then increase social interaction. Nah, ini yang biasanya kita tuh cuma temenan sama lingkungan sekitar SD, tamat SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, temennya suami, temennya tempat kerja, itu kan ya. Lingkungannya satu bahasa gitu, bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada, tapi kita dengan bisa bahasa Inggris, kita bisa find gitu di internet atau social media rekan-rekan yang ada atau dari Indonesia mungkin tapi tinggal di luar negeri, atau orang-orang dari luar negeri yang search person untuk menambah pertemanan. Nah, dari sana kita bisa nanti meningkatkan jumlah teman yang kita punya, lebih banyak sharing yang bisa kita lakukan di antara kita dan mereka dengan different culture yang bisa saling di-share kayak gitu ya. Jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin. Kalau misalnya kita tuh apa namanya? Yang baru datang, baru join, selamat datang. Nanti bisa nonton recordnya ya. Jadi kita baru sampai slide yang kedua kayaknya. Cuman manfaat daripada perempuan yang bisa bahasa Inggris. Miss Prim mau review lagi sekali ya. Yang pertama untuk membangun kepercayaan diri, yang kedua meningkatkan kualitas diri, yang ketiga nih untuk masa depan nanti mendampingi anak belajar, yang ketiga meningkatkan atau memperbanyak pilihan karir, dan yang kelima meningkatkan interaksi sosial. Jadi kita bisa punya teman dari seluruh dunia kalau kita bisa ngomong bahasa Inggris. Pasti banyak nih yang pengen punya teman dari luar negeri kan ya. Cuman karena nggak bisa ngomong, jadinya cuman sebatas kenalan hai aja gitu, nggak ngelanjut ceritanya, tidak bisa sharing lebih panjang. Oke, next. Sekarang kelebihannya. Udah manfaatnya, sekarang kelebihannya. Kenapa ibu yang bisa bahasa Inggris atau perempuan yang bisa bahasa Inggris, kelebihannya itu apa sih? Ada 4 yang Miss Pri highlight ya. Banyak sebenarnya kelebihannya, cuman ini yang paling menarik. Jadi yang paling benar-benar juga bisa dirasakan. More creative. Kok bisa Miss dibilang lebih kreatif? Emangnya kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak kreatif? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Jadi sumber menjadi kita kreatif itu selain dari diri sendiri itu ada dari lingkungan ya, outsider gitu. Jadi bisa dari video yang kita tonton, buku yang kita baca, program TV yang kita tonton, ataupun social media yang kita follow. Nah, kalau kebanyak nih ada video-video yang dari luar, kalau misalnya memang lebih cenderung nonton video yang datang dari luar gitu ya, karena lebih make sense dan lebih nambah ilmu gitu buat kita ya. Nah, di sana ada kayak life hack gitu ya. Bagaimana kita mengatasi kekacauan dalam hidup untuk misalnya apa namanya mendaur ulang barang dan lain sebagainya. Di Indonesia udah mulai, dan di luar negeri tuh ada banyak videonya yang bikin kita tuh juga jadi semangat untuk di rumah tapi tetap menghasilkan sesuatu. Misalnya bikin kerajinan tangan buat di rumah dengan tutorial video yang berbahasa Inggris itu ataupun buku. Nah, ini buat mami-mami juga yang atau kakak perempuan yang suka masak. Ada nggak yang suka masak? Kalau saya suka nggak ya masak? Nggak terlalu sih. Saya nggak bisa masak, tapi masak air jago. Oh,
Masak air kayak masak Lumayan. mie instan gitu, ya. Kreatif banget kan masaknya. Kreatifnya lain ya, kalau saya nggak itu. Jadi kalau Bunda nih suka masak, nonton MasterChef Indonesia udah, MasterChef Amerika gitu misalnya, MasterChef Australia, MasterChef Kanada, semuanya pakai bahasa Inggris ya kan? Mereka ngasih menu-menu baru, resep-resep baru yang bisa kita combine sama Indonesian food, yang mana nanti Bunda tuh jadi lebih banyak ide dan inspirasinya. Itu dibilang kenapa dia jadi lebih kreatif karena sumber ilmunya jauh lebih banyak gitu, jauh lebih banyak. Kemudian lebih fun, ya nggak sih kalau kalau orang yang bisa bahasa Inggris lebih fun. Ya, karena kita sometimes adapt simplicity ya, kesederhanaan dalam hidup orang asing gitu ya, yang mereka ceritakan baik dari video, dari film ataupun dari buku, itu kita bisa ikutin. Jadinya kita jadi lebih riang gitu loh, nggak terlalu stres mikirin tetangga, mikirin eh, omongan ini itu. Jadi lebih fokus ke diri sendiri dan make fun about bukan make fun, nanti kalau make fun bukan, lebih menghargai yang kita punya gitu. Karena benar sumbernya tuh banyak yang ngasih tahu kita bahwa apa yang kita miliki, yang kita ini lebih penting daripada yang orang pikirin. Jadi kita lebih fun gitu dalam menghadapi hidup gitu. Kalau lagu Indonesia misalnya nih slow semuanya, di English song kita bisa dapetin yang banyak banget genrenya. Walaupun di Indonesia ada dangdut yang nggak terkalahkan ya kan, nggak terkalahkan, tapi di luar negeri juga ada lagu yang bikin kita fun, yang lebih pokoknya lebih buat kita tuh lebih bahagia gitu. Kalau saya sih ngasain dengan saya bisa bahasa Inggris. Kadang kalau lagi marah nih ya, lagi marah, orang sekitar tuh kan nggak bisa bahasa Inggris nih. Kadang kita ngumpatnya dalam bahasa Inggris tuh asik gitu. Salah satu cara releasing stress ya. Ini jangan nanti boleh ditiru atau boleh juga enggak ya. Ini edukasi enggak sih? Untuk diri sendiri ya kan ya boleh. Jadi kita tuh stres misalnya nih, kesel sama satu orang gitu kan, karena dia gimana. Jadi kita bisa saying it in English, marah itu in English. They don't understand. Mereka nggak ngerti gitu. Jadi oke, aku nggak merasa bersalah karena aku nggak marah sama dia secara langsung dan dia nggak ngerasa tersakiti gitu sama omongannya kita. Kamu ngomong apa gitu misalnya, enggak ada, udah gitu. Di sana kita bisa releasing our stress dengan speaking English, wah bla 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 like that. Ngomong kayak gitu pada orang yang kita kesel. Kadang saya melakukannya ya, enggak sering cuman untuk unek-unek yang namanya di rumah ya stres, jadi dilakukan dalam bahasa Inggris itu nggak ada yang tersinggung, nggak ada sih yang tersinggung sampai sekarang karena lingkungan saya emang nggak ada yang bisa bahasa Inggris kecuali suami, jadi jangan di depan suami. Kalau di depan anak ya sering kadang kan nggak boleh katanya marahin anak gitu ya, parenting gitu kita nonton. Ya udah saya marahnya in English, jadi mereka tuh yang mama ngapain sih gitu. Ya, jadi rasanya tuh lebih oke, aku enjoy gitu. Itu juga sebuah kelebihan kita menghibur diri sendiri ya, pakai English. Karena saya saking suka mungkin ya sama bahasa Inggris, jadi setiap hal yang terkait sama Inggris, I am happy gitu. Aku happy. Ngajar berjam-jam, I'm happy gitu. Kemudian yang ketiga, teknologi update. Bener banget. Jadi dengan tahu bahasa Inggris, aku tuh bisa update teknologi tanpa asking husband gitu. Jadi tanpa nanya suami, jadi aku tuh udah bisa update teknologi. Apa sih yang baru, fitur yang di handphone dulu aku nggak ngerti, sekarang aku paham gitu. Kemudian business networking nih buat teman-teman yang punya bisnis online ya, penting banget untuk teman-teman tuh learn English karena untuk bawa bisnisnya nanti ke tingkat internasional. Setuju apa enggak? Siapa yang mau bisnisnya sampai impor-impor, sampai tumpah-tumpah ke luar negeri? Ada yang mau nggak? Mau kan? Nah, kalau nggak diomongin, kan nggak bisa sayangku. Jadi, that's why. Itu kelebihan, apa namanya, kelebihannya kalau kita bisa bahasa Inggris. Oke? Okay? More creative, more fun, technology update, and business networking jauh lebih besar. Next, kita move ke bawah. Jadi sini nanti Mistri mau ajak praktis bahasa Inggris ya. Beberapa orang mungkin udah lupa. Jadi sapa-sapa kita dalam bahasa Inggris nih. Nah, ini ada bonus lesson. Jadi sebentar banget.
Daily common expression ini adalah ekspresi yang sering digunakan sehari-hari oleh siapa aja speaker bahasa Inggris ya. Yuk, kita coba. Mau ya? Coba semuanya ntar boleh diucapin di rumah sendiri, teriak-teriak. Teriak-teriak juga boleh, apa juga boleh. So, ini adalah yang paling simple yang Miss Pri kasih. Yang pertama tuh ada how are you? Coba repeat after me, say how are you? How are you? How are you? How are Good you? job. How are Wow. you? How are you? Ya, R-nya jangan dibaca kalau bahasa Inggris ya. Kita R-nya minus gitu. Jangan terlalu banyak bilang R gitu. Enggak R, jangan. How are you? Slow. How are you? How are you? Artinya apa kabar? Excuse me. Permisi. Ya, coba repeat after me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Yeah. Excuse And then okay. iya. Lama nggak ngomong nih. Ayo, excuse me, permisi gitu ya. Ya, jadi kalau mau bilang permisi, kita bilang excuse me. Ada thanks so much. Terima kasih banyak. Thanks so much. Thanks so much. Ya, I'm sorry. Sorry ya. Ya, nice to meet you. Nice to meet you, Kak Anggre. Nice to meet you, Kak Vira. Nice to meet you, Kak Kilian. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, good. What do you do? Kerjaannya apa? Jadi what do you do itu artinya kerjaannya apa gitu ya. What do you do for living? What do you do? What do you do? I'm a teacher. What about you? What do you do? Aku teacher. I'm teacher. Kalau kalian what do you do? What do you do? I am student. I'm a Yeah. beauty member Oriflame. Okay. Oh, member Oriflame. Okay. Where are you from? Kak Kalian, where are you from? I'm from Central Java. From Pekalongan. Oh, Pekalongan. Have you been one day there? I will visit. No, not yet. Maybe I've been there, but I don't know. Pada saat study tour mungkin lewat ya dulu. Kan study tournya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Oh, okay. Mungkin aku lewat tapi aku don't know. Salah satu pantura sih itu. Ya betul. Jadi aku mungkin pernah ke sana. Mungkin. Do you have Instagram? Gitu. Apakah kamu punya Instagram? Kita tanya, do you have Instagram? Yes, Nanti I bisa have ganti. Instagram. Ya, yes I do. Nanti bisa diganti pakai Facebook. Do you have Facebook? Do you have WhatsApp? Do you have children? Boleh. Nanyain apakah kamu punya. Apa aja di belakangnya bisa ditambah. What do you think about? What do you think about Misri? Gimana pendapatmu tentang Misri? What do you think about Misri? What do you think about inspirasi? You are so beautiful and very cheerful. Very cheerful, really. Ya, mesti. Thank you so much, Kak Kalian. You too. You are beautiful. I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat please? Nih, kalau lagi nggak dengar, sorry, aku nggak dengar. Ulang ya, lagi sekali itu yang di bawah. I'm sorry, I didn't catch that. Could you please repeat? Itu, boleh. Sorry, I didn't. Jadi ini tuh biasa. Jadi kalau bisa 10 ini aja udah oke kok. Tinggal dihafalin doang, habis itu dipakai. Ini sehari-hari banget Sure. ya, teman-teman ya. Coba ini sebelum kita next, boleh nggak nih kita cek nih apa yang join boleh. baca ya. Nanti kalau misalkan ada yang pronounce-nya agak kurang benar bisa dikasih masukan ya. Oke, dari grade dulu aja deh karena udah on video. Boleh dibaca 1 sampai 10. Oh, dibaca dulu yuk. Dari yang paling atas. How are you? Ayo, Gray. How are you? Gray, how are you? How are you? How are you? Okay, excuse me. Excuse me. Thanks so much. Thanks so much. I'm sorry. I'm sorry. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? What do you do? Where are you from? Where are you from? Do you have Instagram? Do you have Instagram?
What do you think about me? What do you think about me? I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat, please? Could you Could you repeat? please? Could you repeat, please? Yes, good job. Ada siapa lagi nih yang udah join? Good Kita belajar bahasa Inggris job. hari ini. Good job. Oke, udah tahu Siapa lagi nih ada? artinya ya. Artinya udah tahu, ini hari-hari banget. Kalau jatuhin barang di rumah bilang, I'm sorry, Mom. Gitu kan. Oke. Mom, aku pecahin gelas, I'm sorry. Mom, aku banting pintu, I'm sorry. What? Sorry, Oke. gitu ya. Jadi, next kita lihat partisipannya boleh? Mau sapa dulu Oh, siapa sebelum boleh? kesini. Sapa aja dulu. Hai, ada siapa aja nih? Ada Kak Elvira, Nur Rofi, ada Kak Sila Syabel, ya. ada Nur Rofi. Halo, Kakak Nur. Tadi Nice to meet ada you. 3 lagi, tapi setelah disuruh nyobain pada pergi. Jangan kabur. No, I don't want to ask you to do it. Iya, No, sorry. jangan takut dong. Ya ampun. Kok takut sama bahasa Inggris kayak SMA aja. Ntar kalau salah aku dipukul. No, it's not. Di zaman sekarang nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada, sayang. Ayo balik sini, balik. It's free. No, it is not. Yeah. This is our first Iya, time sayang. talk on Zoom, right? This is our first time. Yeah. This is our first time talking in Zoom, right? In Yes, this is the first. This In is the Zoom. what? Oh, in In Zoom. Zoom. Oke. Nah, yuk kita lanjut dulu yuk. Bonus lesson yang lagi 20 sentences. Ini ke-30-nya ya, kakak-kakak semua yang join. Kalau kakak bisa semuanya ke-30-nya nih, udah modalnya cukup banget gitu buat bisa speak in English. Udah ini yang sehari-hari banget. Nih ntar kalau kita habis kelas, terus mau perpisahan, kita bilang have a good day gitu ya. Jadi itu kayak bilang, semoga harimu menyenangkan gitu ya. Have a good day. Have a good day. Catch you later. Catch you later artinya kita talking nanti lagi ya. Kita ketemu Catch lagi you nanti ya. later. Kita lanjutin lagi nanti ya. Atau ntar Catch aku hubungin ya gitu. Catch you later. Catch you later. Ya, ditanya misalnya, kamu tahu nggak Pekalongan tuh di mana? I don't know. Aku nggak tahu. I've been there. I don't know. Anyway, I should get going. Nih, kalau kita mau pergi, mau abis ngobrol, terusnya mau pergi, kita bisa bilang, anyway, I should get going. Aku harus pergi ya. I have no idea. I have no clue. Aku nggak ada ide. Aku nggak tahu. I'm exhausted. Ada nggak yang kecapean? Siapa nih yang kecapean hari ini? Capek seharian kerja atau capek banget seminggu kerja? Bilang kecapean, bilang I'm exhausted. Kamu baik-baik aja, Kak Kalian? Are you alright? Yes, Are you alright? Yes, I am. Yes, I am. good. I'm impressed. Aku terkesan sama ruang inspirasi. Oh, I'm thank you. impressed with ruang inspirasi. Gitu ya. Wait a moment. Tunggu bentar. Aku mau ke toilet. Wait a moment. Don't go anywhere. Jangan kemana-mana ya. Don't go anywhere. Can you tell me about ruang inspirasi? Bisa nggak kamu kasih tahu aku tentang ruang inspirasi? Can you tell me about ruang inspirasi? I always cook dinner. Nah, kalau pakai kata always itu kita menceritakan activity yang selalu kita lakukan. Jadi bilang I always. Ngapain? I always sleep in the morning. Nah, jadi tiap pagi saya selalu tidur, boleh. I always have Zoom class every Saturday gitu. Setiap Saturday, Sabtu aku punya kelas Zoom, boleh. Terus yang selanjutnya ada long time no see, lama tidak berjumpa. Long time no see.
atau I haven't seen you for ages. Udah lama nggak ketemu gitu artinya. Don't forget, jangan lupa, I'm looking for, aku sedang mencari partner. I'm looking for partnership. I'm looking for new friend. I'm looking for new husband. Bukan. No. Be careful. Ketawa kan? Be careful, hati-hati gitu. Don't worry, jangan khawatir. Aku sibuk, I'm busy. Nah, ini kalau mau ceritain hobi atau apa hal-hal yang kamu sukai, kamu bilang I love cooking, I love banana, I love apple, I love watching TV. Dan yang terakhir I love you all. Udah. Jadi itu 30 expression yang teman-teman nanti bisa pakai tiap hari. Ini tuh udah yang paling sederhana banget dan dipakai kok sehari-hari. Semuanya pakai ini. Everyone, every day. Oke? Next, tips belajar bahasa Inggris dari rumah nih sekarang. Bun atau sis, belajar bahasa Inggris di rumah sendiri itu susah nggak sih? Tertentu. Kita naik yuk, Kak. Udah. Online, gimana kalau belajarnya online, Kak? Asik nggak sih kalau belajarnya online? Terus kenapa harus kelas online, nggak kelas offline? Ya, mumpung corona, jadi kita jaga jarak dan lebih baik bertemunya via virtual, jadi lebih baik online. Keuntungannya apa? Kita bisa stay di rumah aja, kita bisa sambil melakukan activity yang kita suka, lebih relax, bisa gelaya-gelaya di tempat tidur, bisa sambil jagain baby. Everything you can do it from home. Jadi online tuh udah solusi yang terbaik gitu. Terus kita ke tips sekarang belajar bahasa Inggris dari rumah yuk. Di bawahnya ada yuk, Kak. Bisa digeser slide-nya. Nih, nanti aku dari sini aku pengen kasih giveaway deh. Besok kita ada kelas. Wow. Sebenarnya ada grup kelas gitu ya. Aku mau kasih free buat teman-teman yang bisa pronounce nanti. Yang bisa pronounce. No. Yang bisa pronounce atau apa ya. Ntar deh aku pikirin habis kelas aku kasih di situ. Oke, tips belajar bahasa Inggris dari rumah aja. Miss, aku mau bisa bahasa Inggris, tapi aku malu ke tempat kursus karena umur gitu misalnya ya. Saya ibu rumah tangga kursus sih, apa sih, nggak enak kan masa temennya ntar anak SD gitu kan. Itu perasaan yang muncul dari seseorang. Ada juga yang udah kuliah, aku udah tamat kuliah, aku pengen belajar, tapi nanti kalau ke tempat kursus bareng sama anak SMA, gimana ya, aduh wow gitu kan. No. Belajar dari rumah aja ya sayangku, jangan kemana-mana. Caranya, yang pertama, jangan takut buat kesalahan. Jadi kalau belajar bahasa Inggris harus salah. Masa sih? Ya, kalau nggak salah nanti nggak belajar. Kalau terus pengen bener, artinya kita tuh nggak mau belajar ya, jadi tertekan gitu. Kalau salah tuh nggak mau belajar lagi. Satu yang harus diingat adalah do not afraid of making mistake. Jadi nggak boleh takut buat kesalahan, itu yang pertama. Yang kedua, practice every day. Practice every day, 30 kata yang Miss Pri tadi kasih, catat ya sayangku semuanya, catat nih atau di screenshot, every day diucapin setiap hari. Don't go anywhere, jangan kemana-mana ya. Terus bilang, I forgot, aku lupa, I don't know, how are you, gitu. I love cooking, dicoba, dipraktekkan, karena bahasa itu kalau tidak dipraktekkan pasti terlupakan. Dijamin, udah garanti, tidak dipraktekkan lupa, udah jelas ilmunya gitu. Walaupun dulu bilang, Miss aku dulu kursus di tempat ini loh, itu tempat paling mahal ya, and then kenapa kursus lagi sekarang? I forget it. Nah kan, kamu pakai nggak tiap hari? No, I never. Nah terus kenapa? Malu Miss, takut salah Miss. Oh, kalau kamu takut, kamu nggak usah memulai, udah diem aja sekalian gitu ya. Listen to music, yang suka dengerin lagu ada? Pasti ada. Suka nyanyi-nyanyi juga, ya, in English ya. Lagu bahasa Indonesia, lagu bahasa Inggris, asik banget kalau kita bisa. Apalagi pas dilihat orang tuh bisa, pedenya loncat langsung, ya kan? Ya, enggak? Kalau ya,
taruh di kolom komen, aku loncat. Kalau aku nyanyi bahasa Inggris dilihat orang, terus orang lihat, wah dia bisa, pedemu naik langsung ke ubun-ubun. Loncat-loncat gitu deh. Ya apa enggak? Ayo. Next, watch your favorite channel berbahasa Inggris. Jadi, jangan nonton video belajar bahasa Inggris, grammar terutama. Kenapa? Takut kamu nanti, susah banget. Ya apa enggak? Itu susah banget rumusnya. Wow gitu. Kalau kamu mau nonton channel yang channel bahasa Inggris, tutorial, grammar, dampingi sama tutor. Kalau enggak usah. Kalau belum siap jangan ya. Nonton channel yang kamu suka. Misalnya Miss Pri sukanya MasterChef. Jadi Miss Pri nontonnya MasterChef. Australia, Kanada, Amerika. Dari sana kita belajar listening. Miss Pri nggak nonton grammar in English apa gitu. No. Karena itu akan bikin kita stres. Semakin nggak berani gitu. Oke? Itu. Kemudian record your voice. Ini jarang dilakukan. Aku dengar suaraku sendiri, Miss. Aku seperti dengar suara hantu gitu. No. You have to record your voice when you practice. Wait ya, ini ada selingan. Mau ada selingan sebentar. Bayiku datang. Hai. Halo, Ganes. siapa namanya? Ini namanya Ganes. My name is Ganes. My name is Ganes. Hai The Ganes. third boy. Hai. Dia lihat. Oke. Ya. Jadi itu tadi record your voice. Tadi 30 kata yang Miss Pri kasih, kalimat yang tadi di-record pakai voice note. Bilang how are you, bilang apa, terus didengerin. Paling nanti pertama aja malu, terus selanjutnya pasti biasa. Itu practice speaking sendiri ya. Kalau nggak ada temen, itu mesti dipraktekin kayak gitu. Terus kalau lihat nih teks bacaan dalam bahasa Inggris, baca yang keras. Jangan baca dalam hati. Nanti bisanya ngomong dalam hati aja, nggak bisa keluar. Yes. Kan bahasa Inggris harus Lagi. kalau ngomong baca Miss dalam hati. Miss tidak, you have to read aloud. Jadi kalau misalnya ada bacaan kayak gitu. Tips belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Tips for speaking English. Ngomong aja, salah nggak apa-apa, orang buat diri sendiri. Buat membuat kita terbiasa. Yang terakhir, get help. Kalau udah nggak banget nih, udah belajar, terus tuh udah mulai bisa sedikit, cuman pengen belajar grammarnya biar bener, silahkan dah find out friend yang bisa bahasa Inggris atau cari tutor yang bisa bantu buat belajar bahasa Inggris. Jadi itu tipsnya belajar dari rumah, jangan dibikin pusing, dibikin santai aja, relax gitu. Contoh ibu-ibu di rumah yang lagi masak nih, oh ini kangkung gitu kan, nggak tahu bahasa Inggrisnya bilang kangkung gitu. Terus cabai tahu nih bahasa Inggrisnya, it is chili gitu. Jadi bahasa Inggris tuh fun loh kayak gitu, jangan dipikirin yang susah-susah, oke? Udah deh, kayaknya segitu aja deh dari Miss Pri. Contoh kalimat udah dikasih, manfaat sama kelebihannya juga udah. Terusnya giveaway-nya belum. Kita ada kelas nih besok. Nah, nanti siapa yang bisa mention di story-nya teman-teman, tag Ruang Inspirasi, kalimat-kalimat yang tadi kita pelajarin, di-mention 5 aja. Nanti Miss Pri akan mention balik DM, terus besok kita ajak join di grup kelas kita. Seminggu full yang mau free buat 3 orang pemenang ya. Cepet-cepetan nggak ya? Iya sih cepet-cepetan karena gininya udah ada kan, tinggal copy paste, taruh di story-nya teman-teman. Habis itu follow Inspirasi, Ruang Inspirasi, sama follow Instagram Miss Pri. Habis itu mention deh Miss Pri sama Ruang Inspirasi. Udah. Buat dapetin gratis belajar bahasa Inggris sama Miss Pri 7 hari dari tanggal 15 sampai tanggal berapa jadinya ya? 22 kalau nggak salah. Yeay, asik kan? Wow. Asik nggak? Asik apa asik? Ayo, siapa yang mau? Oke, siapa yang mau? Aku. Ya, anyway, ini Gray itu adalah salah satu student dari Miss Pri. Smart House. Ya. Buat program ya, jadi Miss Pri ada teachernya 2. Miss Pri ada 2 teacher, jadi Gray itu sama teacher yang satunya tidak sama Miss Pri gitu. Kebetulan tidak sama Miss Pri, cuman kita sama asiknya ya kan Gray? Sama-sama ibu-ibu. Yes, Miss. Dua-duanya ibu-ibu.
Jadi kalau teman-teman mau follow kita di Facebook boleh ya Miss Kelly. Kita gini promo Smart dikit. House. Smart House itu tempat kursusnya. Ada IG-nya belum ada. IG-nya masih IG-nya Miss Pri Hartini Utami. Habis itu Facebook-nya ada Smart House. Terus WhatsApp-nya ada di sana. Karena masih kecil-kecilan kursusnya, jadi belum punya web. Jadi tinggal ke Facebook aja. Di Facebook ada. Terus kita juga ada promo nanti buat kelas cuman 35.000 selama 7 hari. Yang mau join boleh banget. 35.000 7 hari nonstop ya. Dijamin meningkatkan your confidence for speaking. Kalau misalnya yang ini nih, yang besok ikut itu free ya, Miss kasih 3 orang. 3 orang free nih. Giveaway ya, tinggal nulis 5 kalimat yang kita pelajarin tadi di story Nulis ya, kalian, tag ruang inspirasi, tag Miss Pri. Oke. Free. Ditulis ya, bukannya di record. Nggak bisa di-pronounce sayang. Kalau mau di-pronounce pakai video story boleh ya? Di-pronounce. Yes, boleh. that's right. Pakai video di-pronounce di story-nya. Jadi tadi aku bilang how are you gitu. Ntar Miss cek ya. 3 orang pemenang paling cepet yang paling pertama story-nya muncul. Aku wow. Langsung dia Lona. Tidak. Oke. Ya, itu deh dari Miss ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman semua. Nice to meet you. Oke, aku akan stop share dulu screen-nya. Oke, thank you very much nih buat Miss Pri dan tadi ya menarik banget ya. Jadi akan ada giveaway buat 3 orang. Gitu ya, ada giveaway. Iya, buat ikutan kelas selama 1 minggu full, buat meningkatkan conversation in English ya tentunya ya. Jadi apalagi kalau misalkan aku jadi inget nih kalau misalkan buat yang udah ibu-ibu terus pengen belajar speaking in English nggak ada temen itu mungkin bisa ini juga ya, bisa percobaannya ke anaknya ya. Jadi ngomong sama anaknya pakai bahasa Inggris sih. Nanti jadi nggak mesti harus cepet nyerap juga ya. Iya, anaknya dia lebih nyaman bakalan sama ibunya gitu. Karena ada kan yang ikut kelas anak kecil, bundanya jadinya. Jadi kadang-kadang aku suruh tanya bunda lagi ngapain ini Inggris. Tadi bundanya jawab apa. Jadi dia ada interaksinya gitu loh. Yeah. Tujuannya ya for interaction, bukan untuk bisa aja jawab soal gitu. It's not for that. Benar banget. Ini untuk daily conversation ya para sahabat sekalian. Dan boleh nih kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nih terkait program boleh. Atau mungkin pernah menemui soal bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari atau mau susah gitu terus kasih boleh ditanya. Kayak ini loh Miss, kayak ini tadi kan kalau misalkan bilang I love, terus itu cooking, watching, itu love itu diikuti verb ing ya, itu mungkin bisa dijelasin kan, karena kan kalau misalkan bilang I love swim gitu kan itu salah kan, swimming harus kalau lo misalkan love diikutin ing gitu, itu yang jadi nanti di kelas itu tentunya akan diajarin juga ya Miss ya. Ya, tapi langsung praktis. Jadi misalnya kayak tadi Ayo bilang I love cooking. Kenapa pakai ing di sana ya? Kalau ada kata I love harus ditambahin noun kata benda. Ini cooking di sini tuh activity ya. Activity, nama kegiatan kan memasak, cooking. Jadi bilangnya I love cooking. Coba sekarang praktekin bilang yang kalian suka in English. I love swimming gitu. I love dancing. I love sleeping juga bisa. Ya, betul. Aku juga, me too, gitu. Aku juga, me too. I love sleeping, I love eating, gitu kan? Oke, ini ada komen nih, Rofi nih. Insya Allah anaknya udah jelas ngomong, nanti diajak belajar ngomong bareng. Oke, saya baru sering ketemu bule, tapi udah keder duluan mau ngomong. Ada tipsnya nggak? Nah, ini kebetulan sahabat saya tinggal di Bali nih, Miss. Rofi Istiqomah ini tinggal di Bali. Benar, wow. Jadi Bali itu paling asik kalau belajar. Ya, otodidak tuh paling bagus sih kalau di Bali karena kemarin ya sebelum COVID bulenya emang banyak. Sekarang nyari bule nggak ada.
Ngomong ketemu bule udah keder duluan. Sebenarnya bule juga nggak semua bisa bahasa Inggris ya sayang ya. Jadi nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi tenang aja gitu. Intinya adalah kalian pernah praktis sebelumnya gitu. Pernah nyoba ngomong sebelumnya sendiri dulu. Karena kalau mau ketemu sama orang, ngomong sama orang, kalau kita belum pernah praktis sendiri pasti agak takut bikin salah. Jadi be brave, berani aja sapa kayak yang tadi misalnya sapa how are you dulu, where are you from, where are you going, kayak gitu. Yang ringan-ringan aja tanya. Jangan berharap pertama bertemu tuh udah pengen ngobrol banyak hal, itu nggak akan dijamin. Orang kita aja pasti sama basa-basi orang tempat Indo kalau tinggal. misalkan pertama kali ketemu juga kan pasti kan ada basa-basi dulu. Ya. Pasti basa-basi dulu, personality lah apa. Oh maaf ya, ini anakku udah pada datang jadi agak wow gitu. Ya, Suaranya ribut dia. Biasa ibu-ibu ini pasti udah Itu pada. jadi nggak usah keder sayangku. Bule itu sama kita. Sama-sama belajar, jadi hajar aja. Yang penting dia ngerti, oke? Ya. Yang penting dia ngerti, hajar, sapa saja. Nggak usah mikirin kayak apa tuh namanya, ini pakainya ngomongnya grammarnya apa gitu. Ya udah pokoknya No. ya, ngomong aja. No, enggak, jangan pikirin itu dulu, udah ngomong dulu, dia ngerti, kita ngerti. And then kalau ada kesempatan buat belajar, yang udah disebutin tinggal diperbaikin aja gitu. Dan jangan artinya gini, kalau kita udah bisa komunikasi sama bule, kalau memang pengen tahu lebih banyak, kalau ada kesempatan belajar ya diubah, mau mengubah kesalahan itu penting juga. Ya, gitu. Tapi kalau pertama ketemu dan lingkungannya bagus buat speaking, nggak apa-apa langsung speaking. Oh iya, nanti kalau misalnya udah nggak paham dia ngomong apa, mau pamitan, bagusnya bilang apa? Dek, mama. Dek. Mama lagi webinar, jangan ribut. Oke, ini ya. Nanti kalau misal kita udah nggak paham, dia ngomong apa. Tadi ada di sana, di 30 kata yang Mistri kasih, yang bilang, anyway, I should get going gitu. Anyway, I should get going. Boleh bilang gitu. Aku ngomong-ngomong aku harus pergi nih gitu, pura-pura ya. Karena udah nggak tahu mau ngomong apa, boleh bilang gitu. I'm sorry, I think I have to go. Boleh, aku harus pergi. Somebody's calling gitu tiba-tiba. Boleh gitu. Sopan kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bilangnya kayak gitu. Nanti kalau udah nggak paham dia ngomong apa, oh, I'm really sorry. I think I have to go gitu. I think I have to go. I have appointment with my friend gitu. Bisa bilang kayak gitu. Buat alasan yang tadi boleh ya, nomor berapa tuh poinnya ya, Miss Pri kasih contekan deh ya. Nomor yang get going tadi tuh Miss lupa. Nah, oke. Ya, aku ingetin lagi, jangan lupa setelah ini bikin pronunciation buat nyebutin 3. 5 kan? Oh, 5 ya, sorry. 5 kata atau 5 kalimat yang diajarin hari ini. Dari 30. Dari 30. 5 aja. Yang nomor 4. Yang nomor 4 di slide bonus lesson yang kedua ya. Anyway, I should get going. Anyway, I should get going. Oke. Itu nanti di-tag. Oh iya, Kak Rina. Ya, di-tag di Instagramnya Ruang Inspirasi sama Instagramnya Miss Pri. Nanti kalau misalkan yang belum tahu Instagramnya bisa lihat di postingan Ruang Inspirasi ya, udah aku mention juga di sana. Itu nanti buat 3 orang yang paling cepat dan benar akan dapat giveaway yang mana ikutan kelas 7 hari bahasa Inggris gratis sama Miss Pri. Nah, nanti bantu Miss Pri sharing. Waktunya berapa menit atau berapa jam mungkin bisa di-share? Yang mana? Nanti yang kelasnya 7 hari kelasnya. Kelasnya itu sekitar 3 jam sehari. Lama. Lama karena discussion in group ya. Jadi Miss Pri kirim materi dulu. Dilewatin. Jadi Miss Pri kirim materi dulu di jam tertentu. Habis itu nanti jam tertentu ada discussion-nya. Jadi kalian bisa kerjain sepanjang malam sama Miss Pri gitu. Pasti kan? Boleh nggak aku terbatas juga? Boleh banget. Oke, jadi kita berkompetisi ya guys.
Boleh, ayo bikin kompetisi. Boleh. Oke, udah. Jadi slide-nya akan aku share di grup. Ya. Inspirasi tentunya nanti aku akan share, bisa dilihat dan setelah ini langsung bikin ya. Oke. Untuk pertanyaannya apakah ada lagi nih? Waktu kita sangat tipis ya, kurang 5 menit. Ini slide-nya bisa dapat di mana ya Kak? Saya baru join pas saya Ya, nanti bisa di-share di grup WhatsApp. Oke. Terus kira-kira ada lagi yang mau diskusiin? Nanti minta aja Kak Kelian. Siap. Ada ini ya kelas bahasa Inggris ya gitu. Gratis ya di ruang inspirasi. Siap. Aku nanti share. Jadi teachernya Miss Pri mau ngajar. Oke, nah ini berhubung karena baby sudah minta jatah pelukannya. Aku Pak lapar. Oke, ayam hungry mama. Iya. Thanks so much ya Miss Pri buat sharing-sharingnya pagi hari ini, siang hari ini tepatnya. Dan di Bali udah jam 12 ya? Udah mau jam 12 ya? Jam 12. Yeah. Kita kan maju 1 jam. Iya. Oke, udah sharing banyak banget yang bisa jadi pengetahuan buat kita semua, semoga bermanfaat. Dan nanti apabila teman-teman di sini ada yang tertarik buat ikut sharing-sharing juga jadi narasumber santai kayak gini, boleh menghubungi kita karena kita terbuka buat siapapun yang pengen sharing ilmu dan inspirasi tentunya. Gitu. Oke, terima kasih banyak yang sudah join. Sekali lagi aku akhiri. Semoga have a good day. I wish you all have a good day today. Good day. Always healthy and happy. Thank you. Makasih ya, Miss ya. Aku akhiri ya. Oke, maaf ya. Ini baby. Bye-bye. Bye. Thank you.